Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Patian Aulia. Saya mahasiswa STIMIK Sumedang, jurusan Teknik Informatika kelas 6A. Nah, saya mau mempresentasikan ini hasil kerja saya, kreativitas saya untuk memenuhi UTS dari Teknologi Internet of Things. Jadi tentang IoT gitu. Nah, di sini saya mau buat apa sih? Nah, di sini itu saya membuat jadi ini alat pengeram telur ya, untuk mengerami telur ayam ataupun unggas dan lain-lain gitu, yang murah gitu. Jadi ini kalau misalkan kita pakai barang-barang yang ada di rumah, ini nggak nyampe 300.000 gitu. Kayak mungkin alat-alat yang kita butuhkan diantaranya ada ini, ada node MCU, harganya kurang lebih 70.000. Terus ada sensor DHT11, harganya kurang lebih 15.000. Lalu ada relay, ini yang high trigger level, high level trigger, harganya kurang lebih 25.000. Ada breadboard, harganya kurang lebih 25.000 juga. Jadi ya nggak nyampe 300.000 gitu semuanya. Sama kabel yang kayak gini, terus lampu gitu. Ini harusnya lampunya bukan LED ya, tapi lampunya untuk mengerami gitu, yang kuning kalau biasanya itu. Cuman saya pakai lampu LED aja, karena ini cuman prototype gitu. Cuman apa ya, blueprintnya jadi belum seperti ini gitu, nantinya nggak seperti ini gitu sih produknya. Nah, mungkin yang mau kita bahas di sini ininya dulu ya, breakdown dari codingnya dulu. Nah, di sini kita ada install beberapa library gitu seperti biasa di video-video sebelumnya. Lalu di sini seperti biasa masukin token dari Blink. Ini ada SSID atau nama WiFi yang akan dipakai sama si ini. Karena kita perlu buat notifikasinya ke HP gitu. Sebenarnya bukan notifikasi yang sebagai pengingat pop up gitu, tapi cuma notifikasi biar kita bisa pantau gitu suhunya. Lalu ada password WiFi-nya. Lalu di sini ada DHT pin D1. Nah, ini jadi nanti rangkaiannya saya kasih tahu kenapa ini kayak gini ya codingnya ya. Nah, terus ada di sini LED D4 sebagai buat nanti apa ya namanya, nyalain si lampu ini gitu. Nah, dan ke bawahnya ini ada void sensor, jadi ini buat ngeaktifin sensor dari DHT11-nya ini. Ada float H itu humidity atau kelembaban. Lalu ada float T itu temperatur atau suhu ya. Nah, ini yang ke bawahnya gini. Lalu di sini ada V5 V6 itu apa sih? Nah, V5 V6 itu adalah notifikasinya nanti yang ada di dalam Blink ini nih. Ini V5, ini V6 gitu. Ini kebetulan tidak aktif ya si apa namanya? Apa namanya ini teh? Node MCU-nya gitu. Nanti bisa kita lihat tes. Nah, langsung di sininya ada if clause di sini buat apa sih? Nah, ini buat apa namanya? Menghidupkan atau mematikan si lampunya gitu, nyalain atau matiin si lampunya. Dimana kalau high ini berarti artinya nyala, kalau ini mati. High ini nyala. Logikanya kayak gimana sih? Nah, ini logikanya tuh sebenarnya kalau temperaturnya yang ini yang saya buat ya, karena ini buat prototype gitu. Jadi nantinya ini si temperatur ini bisa disesuaikan sama jenis unggas yang mau dirami gitu, atau jenis apa ya namanya, jenis telur yang mau dirami gitu. Kalau telur ayam kalau nggak salah di kisaran 36 sampai dengan 38 atau berapa gitu, lupa lagi. Cuman ini buat buat apa, tes aja ya. Jadi interval suhunya cuman 1 derajat Celcius gitu. Jadi biar kita nanti bisa lihat nyala mati dari si lampu ini, apakah berfungsi atau enggak gitu. Oh, ini else apa sih? Nah, else ini berarti saat suhu di antara 32 sampai 33, saya pengen tetap nyala karena biar suhunya tetap stabil di antara 32 sampai dengan 33 gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah fix mau misalkan buat jenisnya telurnya telur ayam gitu, ada di kisaran 36 sampai 38. Jadi di antara 37, 36, 36, sekian sampai dengan 37,9 sampai dengan 3,8 38 itu akan nyala gitu, high else tandanya gitu. Itu sih untuk ke bawahnya ya. Ini
buat output pin mode ini yang nantinya nge-trigger si relay gitu biar ini si lampu ini nyala. Ini interval tiap 1 detik itu sensornya itu update gitu, update suhu, temperatur gitulah. Ini yang lain-lainnya gini aja lah kurang lebih ya. Nah ini sebenarnya udah saya upload, jadi tinggal saya coba, tapi kita breakdown dulu sih namanya rangkaiannya ya sebentar. Oke, sekarang kita breakdown si rangkaiannya. Rangkaiannya kayak gimana sih? Nah, yang kita butuhkan pertama ini si node MCU ya. Yang saya pakai ada pin D1, D4, terus ada ground, ada fin. Nah, udah segitu, ada 4 biji doang. Cuman yang saya pakai ini dari D4 ini saya masukin ke sini. Sebenarnya nggak perlu juga, cuman karena kabel jumpernya udah nggak ada. Yang D4 ini saya masukin ke sini juga ya. Kabel harusnya female to female buat ke relay ini D4-nya. Cuman nggak ada gitu, jadi saya pakai breadboard aja. Male to female, masukin breadboard dulu gitu. Terus selanjutnya yang D1 ini itu sebenarnya input dari si DHT 11-nya ini. Nah, ini nih D1 nih yang warnanya coklat ini. Nah, ini kenapa sih Kak ada dua yang ke breadboard ini tuh? Jadi saya di sini punya pin fin ini cuma ada satu, jadi saya apa ya namanya? Diperbanyak di breadboard ini gitu. Yang V-nya saya masukin ke sini, jadi bisa dipakai sama si DHT, sama si relay juga. Terus si groundnya juga saya bikin satu aja sekalian gitu, biar bisa dipakai dua-duanya sekaligus. Oke, yang selanjutnya mungkin kayak sebelumnya pernah bikin ngontrol lampu yang buat mudik itu, yang dari jarak jauh. Nah ini kita seperti biasa potong dari tengah lampunya ya. Jadi ini cuma prototype, ingat, jadi bukan produk aslinya seperti ini. Ini cuma prototype buat apa namanya, alat pengeram telur. Buat yang ternak ayam tuh kan bisa lumayan murah lagi. Nah, terus hati-hati kalau misalkan nanti udah dinyalain, seperti biasa relay jangan dipegang. Jangan disentuh sama sekali, berbahaya. Ini masukin ke relaynya ke sini. Make sure ininya kenceng ya. Pas terus. Nanti kita cut aja ke yang udah jadi ya, atau dipercepat videonya. Nah, kurang lebih begini. Nah, sekarang kita coba nyalain si ininya. Kita colokin ke komputer kita di COM5 kalau nggak salah, di sebelah sini. Automatically nyala ya. Kita pilih, oh salah, harusnya COM5. Saya tadi mainnya di COM5. Pindahin dulu portnya sebentar ya. Nah, kita lihat serial monitor juga sambil lihat ini juga ya. Nah, ini connected ya. Tuh, udah notifikasi connected di si blinknya. Nah, ini saat suhu 28. Sebenarnya harusnya serialnya nyala. Jadi kita coba colokin dulu si lampunya ya.
Nah, saat suhu 28 otomatis si lampu akan menyala. Bentar kita lihat juga di serial monitor. Nah, lalu mana ya? Nah, kita coba ininya genggam si DHT11-nya biar suhunya naik. Nah, suhunya perlahan naik. Atau gini, kita rubah dulu ininya ya. Kita rubah dulu apa namanya? Codingnya aja dulu biar kita ambil di suhu ruangan. Ini berapa ya? Sebentar. Ruangannya kayaknya ada di 29 deh. 28, gitu ya. Suhu di luar 20, tapi kalau di dalam kayaknya 29-an. Kita pakai suhu yang ada di dalam ini aja. Pakai rentang 30 sampai 31 aja ya. Sepakat, oke. Nah, 31. Atau 31 sampai 32. Intervalnya dari 31 derajat Celcius ke 32. Upload. Oke, beres. Kita coba colok ini. Nah, ini ada di sekarang karena suhu di 29,7 derajat Celcius, jadi si lampunya akan nyala gitu sampai dengan nanti 32 derajat Celcius. Jadi saya coba genggam DHT-nya sampai 32 derajat Celcius. Kita coba ya. Jadi nanti di 32 derajat Celcius si lampunya itu bakal mati. Sehingga jadi si suhunya itu bakal terjaga gitu. Jadi bisa apa ya, ini salah satu prototipe daripada sistem pengeraman telur ya, untuk telur unggas terutama yang murah gitu. Jadi nggak usah perlu beli inkubator gitu. Nah, ini di 32 si lampu otomatis mati gitu. Sekarang kita lepas. Kita tunggu karena ini sensornya DHT11 itu agak apa ya, kurang sensitif gitu. Jadi agak lama naik turun. Tunggu turun nanti perlahan. Skip aja ya nanti pas turun ya. Tuh kita tiup aja deh. Nah, mulai turun si suhunya. Nanti pas di bawah 32 otomatis bakal nyala lagi. Ntar kita tiup lagi. Nah, ketika suhunya 31,9 aja udah nyala lagi si lampunya. Nah, mungkin itu aja sih yang mau di-sharing sekarang. Sekaligus melengkapi tugas ya dari dari UTS Teknik Teknologi Internet of Things gitu. Jadi terima kasih pada teman-teman yang udah nonton atau mungkin Bapak yang sudah mau melihat hasil kreativitas saya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.